Tembakan peringatan dan gas air mata harus berulang kali dilepaskan aparat Polsek Ujung Padang dan tim penikam Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan saat membubarkan tawuran antar dua kelompok pemuda di Jalan Gunung Nona, Kota Makassar dini hari tadi. Kedatangan polisi ini justru sempat mendapat perlawanan dari salah satu kubu yang melempar polisi dengan batu. Selang 1 jam, polisi akhirnya menangkap 13 pemuda yang diduga terlibat dalam tawuran ini. Selain itu, turut disita belasan anak panah serta satu tombak yang digunakan pelaku saat menyerang lawannya. Mereka pada saat kami bubarkan, mereka juga sempat melakukan perlawanan, baik melempar, membusur kami maupun melakukan petasan berupa mercon ke arah anggota yang melakukan pembubaran tersebut. Belasan pelaku tawuran ini selanjutnya digelandang ke Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tawuran antar dua kelompok pemuda di wilayah bertetangga ini bukan kali pertama terjadi, yang dipicu dendam lama yang tak kunjung usai. Warga sekitar mengaku resah karena tawuran ini berlangsung saat mereka akan makan sahur dan beribadah di bulan Ramadan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Polisi meringkus 3 begal sadis di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Satu di antaranya tewas karena berusaha melarikan diri. Jam berapa kejadian? Polres Metro Jakarta Selatan meringkus 3 begal sadis yang kerap beraksi di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ketiganya ditangkap di Pabuaran, Bogor, Jawa Barat pagi tadi. Saat ditangkap, satu di antara begal ini berusaha melawan dan dilumpuhkan polisi hingga tewas. Polisi juga menyita barang bukti senjata tajam dan sepeda motor curian. Atas perbuatannya, para begal ini terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Pada saat pengembangan barang bukti, ketiga pelaku berusaha melarikan diri dan 3 pelaku kita lumpuhkan dan 1 orang setelah kita bawa ke rumah sakit meninggal di rumah sakit Kemalajati. Masih terkait aksi kriminal, pemirsa, Kepolisian Kota Tangerang Selatan menangkap pelaku pengeroyokan terduga kasus pencurian. Korban tewas setelah diduga mencuri motor dan dikeroyok pelaku. Depan kali di Alfamart dekat. Nasib tragis dialami Muhammad Basri, terduga percobaan pencurian sepeda motor ini tewas setelah dikeroyok massa. Usai kejadian, polisi menangkap 2 orang yang mengeroyok korban. Guna proses penyelidikan, polisi menyita barang bukti pengeroyokan. Kondisi COVID-19 yang kita rasakan ini. Dan selengkapnya kita sudah bergabung dengan Kapolsek Serpong Tangerang Selatan, AKP Supriyanto. Pak Supriyanto, selamat sore. Selamat sore Mbak Nisa, selamat sore Mbak Stefani. Baik, Pak, bagaimana sebenarnya kronologi pengeroyokan? Benarkah korban yang tewas dikeroyok ini adalah pelaku begal? Memang ada saksi mata yang melihat pelaku ini mencuri sepeda motor. Baik. Terima kasih Mbak Nisa, terima kasih Mbak Stefani, kita pemirsa sekalian, bahwa benar pada hari Sabtu, ulangi pada hari Jumat, pada tanggal 8 tepatnya, Mei 2020, di sini pelaku yang diduga pada saat itu akan melakukan percobaan, ya Mbak ya, sekali lagi akan melakukan percobaan untuk mengambil kendaraan roda 2 milik korbannya yang ada pada saat itu di wilayah Ciater, Kecamatan Serpong. Pada saat korban didatangi oleh 2 orang pelaku ini, korban diminta untuk menyerahkan kunci sepeda motornya. Kemudian setelah diambil kunci sepeda motor dari korban, para pelaku, salah satu pelaku ini menaiki atau menguasai sepeda motor tersebut. Karena panik, akhirnya si korban meminta pertolongan dengan spontan dan dia berteriak meminta pertolongan. Teriakan daripada korban yang meminta pertolongan ini direspon oleh masyarakat sekitar, di mana kedua orang pelaku tersebut langsung melarikan diri. Salah satunya pergi di depan salah satu minimarket yang ada di Ciater tersebut, dan kebetulan di situ ada warga yang sedang berkumpul, sehingga salah satu orang pelaku ini diamankan oleh warga sekitar, namun di massa. Sehingga salah satu para pelaku ini mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya. Setelah mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya, diserahkan kepada kami, aparat Polsek Serpong. Kemudian kami membawa ke rumah sakit
pada saat kejadian tersebut, dan paginya kami menerima informasi bahwa yang bersangkutan pelaku sekaligus berarti korban pengeroyokan ini yang berinisial MB dinyatakan meninggal dunia. Iya, Pak Supriyanto, sempat ada kronologi berbeda yang menyebut bahwa Muhammad Basri merupakan korban salah sasaran. Apakah bisa dikonfirmasi bahwa korban ini merupakan pelaku begal? Baik, terima kasih Mbak. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi maupun bukti yang kami dapatkan di lapangan, di pelaku tersebut memang mencoba untuk menguasai atau mengambil secara paksa motor yang sedang dikuasai oleh korban. Kemudian di tempat kejadian perkara pun memang pada saat korban dibawa ke rumah sakit, ada salah satu identitas yang ada di dompetnya. Kami menemukan memang ada beberapa barang bukti yang ada di dompet tersebut. Salah satunya adalah kunci T yang biasanya itu diduga dipakai untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor. Namun demikian, penganiayaan yang dilakukan oleh warga, main hakim sendiri kami tidak membenarkan juga, sehingga laporan polisi yang kami proses di Polsek Serpong ini ada dua. Yang pertama adalah percobaan perampasannya di pasal 368 KUHP, kemudian yang kedua adalah pengeroyokannya di pasal 170 KUHP, di mana dua kasus ini sedang berjalan dan kami masih mengumpulkan barang bukti, kemudian saksi-saksi di lapangan, seperti apa kronologi sebenarnya, seperti itu Mbak. Baik, kalau misalnya dilihat dari latar belakang pelaku begal atau korban sendiri ini, dia apa Pak profesinya? Baik, berdasarkan keterangan dari istri pelaku sekaligus korban pengeroyokan ini, dia bekerja di daerah Cengkareng, Jakarta Barat, di mana di sini sebagai driver, boleh dikatakan sebagai ekspedisi. Namun demikian pada saat kejadian tersebut, memang pelaku tersebut yang tinggal di daerah Cengkareng, Jakarta Barat, berada di wilayah Serpong. Kita masih dalami keberadaan yang bersangkutan di wilayah Serpong ini dalam rangka apa, demikian. Baik, apakah ada riwayat kalau korban ini pernah melakukan aksi pembegalan sebelumnya Pak? Baik, terima kasih. Sementara sampai dengan saat ini kami dari Polsek Serpong, karena yang bersangkutan ini bukan tinggal di wilayah kami, di wilayah Serpong maupun Tangerang Selatan, sehingga kami perlu mendalami apakah yang bersangkutan pernah melakukan kejahatan sebelumnya atau tidak, itu masih kami proses dan kami masih dalami Mbak, keterlibatan yang bersangkutan. Baik Pak, sudah ada 2 orang yang ditahan saat ini. Selain kedua orang ini, apakah juga ada pelaku penganiayaan lainnya yang masih dilacak oleh pihak polisian? Betul Mbak, kami dari Polsek Serpong pada saat kejadian tersebut, pengeroyokan terjadi, tidak lama kami mengungkap 2 orang pelaku, kurang dari 1 kali 24 jam kami berhasil unit reskrim Polsek Serpong bergabung dengan Polres Tangerang Selatan. Kami mengamankan beberapa orang yang pada saat itu memang terbukti berdasarkan hasil rekaman CCTV melakukan pengeroyokan kepada korban. Sehingga yang kedua orang tersebut sampai dengan saat ini kami melakukan proses hukum. Kemudian kami lakukan penahanan di Polsek untuk mengikuti proses hukum selanjutnya. Baik. Dan berikut juga untuk para korban, untuk para pelaku-pelaku yang belum terungkap, kami masih berupaya untuk mencari beberapa orang pelaku lainnya yang saat ini masih kami upayakan untuk kami tangkap, demikian. Sejauh ini berdasarkan keterangan kedua pelaku, Pak, berapa orang yang mengkeroyok korban? Ya, berdasarkan keterangan dari pelaku itu masih kami mendalami Mbak, untuk identitas pelaku lainnya. Kemudian berapa jumlahnya, sementara sampai sekarang masih kami proses dalam proses penyidikan, sehingga kami belum bisa menyebutkan untuk berapa orangnya, karena kami membutuhkan untuk identitas pelaku lainnya untuk segera kami ungkap kembali dan kami tangkap yang terlibat seluruhnya di kasus 7170 ini. Baik Pak, terkait dengan pembegalan ini sendiri, sebelumnya disebutkan bahwa korban yang merupakan pelaku begal ini juga melakukan aksi pembegalan bersama dengan seorang rekannya. Bagaimana sejauh ini untuk rekan dari korban sendiri? Baik, terima kasih. Karena yang 1 orang lagi mengendarai sepeda motor, kemudian yang bersangkutan melarikan diri berdasarkan keterangan saksi yang ada di TKP pada saat itu, kami masih mencari identitas siapa 1 orang tersebut untuk kami dalami dan kami lidik bersama Pak tersangka maupun korban yang pada saat kejadian sekitar jam 12:30 malam di hari Jumat tersebut melakukan aksinya. Sampai saat ini kami melakukan proses terhadap kasus ini. Baik, sejauh ini kondisi korban yang dibegal seperti apa Pak? Ya,
Kondisinya untuk saat ini masih relatif stabil karena memang dia remaja, tergolong remaja, namun sudah dewasa. Namun demikian untuk proses hukumnya tetap kami proses sesuai dengan laporan polisi yang diterima oleh kami dari yang bersangkutan. Baik itu tentang perampasan, percobaan perampasannya, kemudian tentang pengeroyokannya. Baik, terima kasih AKP Supriyanto, Kapolsek Serpong, Tangerang Selatan telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, polisi terus memeriksa intensif 4 tersangka penjual daging babi yang diolah menyerupai daging sapi. Dalam 1 tahun terakhir, tersangka telah menjual 63 ton daging sapi bercampur zat kimia jenis boraks. Polisi menyita 600 kg daging babi yang diolah menyerupai daging sapi di Bandung, Jawa Barat. Daging ini juga telah dicampur zat kimia berbahaya jenis boraks. Hasil olahan daging babi ini dijual para tersangka dengan harga Rp85.000 per kilogram. Polisi menangkap 4 tersangka, 2 diantaranya merupakan pengepul daging babi dan 2 lainnya bertindak sebagai pengecer. Dalam 1 tahun terakhir, para tersangka mengaku sudah menjual 63 ton daging babi. Nah, barangnya ini dikirim oleh temannya dari Solo ke sini dengan menggunakan kendaraan pickup. Di sini kemudian diolah, dibagi lagi ke saudara A dan saudara AS. Saudara A ini dijual di daerah Majalaya, sedangkan saudara AS menjual di daerah Balenda. Hingga saat ini, polisi masih mengembangkan kasus ini dan giat menggelar razia daging di pasar. Petugas mengimbau masyarakat membeli daging sapi di tempat bersertifikasi halal atau tempat pemotongan hewan yang sudah ditetapkan pemerintah. Terdapat perbedaan antara daging sapi dan daging babi. Di antaranya, tekstur daging sapi lebih padat dan kaku, sedangkan daging babi lebih kenyal dan elastis. Daging sapi memiliki warna merah segar, sedangkan daging babi pucat menyerupai warna daging ayam. Serat daging sapi lebih padat dan daging babi lebih renggang. Lemak daging sapi kaku dan mudah dipisahkan, sementara daging babi lebih basah dan sulit dipisahkan. Aroma daging sapi juga lebih anyir, sedangkan daging babi cenderung bau logam. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas lebih lengkap, kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, Poppy Hopipa. Selamat malam, Bu Poppy. Selamat malam, Mbak Anissa dan Mbak Stefani. Iya, Bu Poppy, bagaimana sebenarnya cara paling mudah untuk masyarakat bisa membedakan daging sapi dengan daging babi yang dijual di pasar? Karena pedagang yang melaksanakan penjualan daging babi ini dilaksanakan pada malam hari sampai subuh, masyarakat itu sebetulnya kurang bisa membedakan mana daging sapi, mana daging babi, karena dengan lampu yang tidak begitu terang. Tetapi dalam hal ini untuk memastikan kepada masyarakat, membeli daging itu jangan di kaki lima dengan harga yang murah. Karena kaki lima selama ini yang menjajakan daging tersebut, daging babi yang dikatakan daging sapi itu tidak terkontrol oleh kami karena mereka berjualan di luar lingkungan pasar yang kami ada petugasnya. Tiap malam sampai pagi hari, nanti jam 11 baru dia gantian petugasnya. Nah, itu tidak terkontrol sehingga selama ini pedagang babi oknum yang 4 orang itu, para pelaku penjual daging babi itu bisa leluasa karena mereka berjualan di luar pasar. Padahal kami sendiri sudah mempunyai toko-toko daging atau kios-kios daging yang sudah mempunyai sertifikasi halal dan dicap oleh rumah potong hewan yang modern. Nah, ini yang kepada masyarakat jangan tergiur oleh harga yang bedanya hanya sedikit. Mereka menjual 65 sampai paling tinggi 90.000 dan itu dijual di lapak-lapak kios.
kalau siang kita bisa membedakan, teksturnya sangat mudah sekali dibedakan. Kalau dulu kita menjaga itu adalah adanya pasokan babi hutan, ya, daging celeng. Nah itu juga yang lebih sangat sulit sekali dibedakan dengan daging sapi karena mereka sudah canggih juga. Daging celeng itu dilumuri oleh darah sapi. Nah sekarang ini yang dilakukan adalah kali pertamanya mereka menjual babi ternak. Ya ini sebetulnya kalau secara kasat mata juga sangat gampang membedakannya. Tetapi tadi Mbak Stefani, Mbak Anissa, ini malam hari ya susah. Kalau kita belanja siang sih bisa membedakan, dan mereka juga telah mencampur daging itu semalaman memakai borak sehingga pertama teksturnya akan berubah agak keras, yang kedua juga akan sedikit kemerahan sehingga hampir menyerupai daging sapi yang tetelannya, ya, tidak daging sapi yang utuh. Nah ini untuk itu tadi kami dipimpin oleh Pak Kapolresta, kita mengadakan sidak dan melakukan tes laboratorium, namanya sama rapid test ya, dari 11 toko daging, kios daging yang kami tadi tes di Pasar Bale Endah, itu semua negatif karena mereka memasukkannya bukan ke toko tetapi ke kaki lima. Gitu Mbak Anissa dan Mbak Stefani. Baik, Ibu Popi, kalau misalnya dilihat dari rantai distribusi daging di Kabupaten Bandung sejauh ini, mereka yang berada di lapak-lapak kaki lima itu tidak terdeteksi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan ya Bu? Ya, untuk sementara ini karena mereka itu jauh dari jangkauan kami, jadi mau masuk ke pasar mereka ada, dan kami tidak bisa itu menarik retribusi apa-apa. Tetapi sekarang setelah kejadian ini kita mengabaikan bahwa tidak ada kewajiban menarik retribusi, tetapi kita lebih melindungi terhadap konsumen. Jadi sudah sepakat dengan Pak Kapolresta, dengan Pak Dandim juga, kami itu akan siap mengawasi mereka. Jadi kita akan keliling terus ke pasar mengadakan tes yang masif agar masyarakat diberi ketenangan. Ya, jadi itu kemarin kita tidak ada kewenangan di situ, tetapi dengan adanya kejadian kita memang perlu juga tidak bisa pemerintah sendiri, tetapi masyarakat. Nah ini juga prestasi yang dicapai oleh Polresta Kabupaten Bandung atas dasar laporan dari masyarakat bahwa di situ ada penjual daging yang mencurigakan. Nah, saya juga berharap para masyarakat itu kalau melihat ada hal-hal yang janggal, segera kami terbuka, ada jejaring sosialnya, ada teleponnya juga, untuk agar kami bisa mengawasi ke lapangan, gitu Mbak Anissa. Baik, Ibu Popi, tadi Anda mengatakan bahwa daging babi yang semalaman dicampur boraks itu akan sangat mirip dengan daging sapi yang bagian tetelan. Bagi masyarakat awam, cara untuk membedakannya dari dilihat mata dan dipegang itu seperti apa Bu membedakannya? Kalau dipegang daging babi itu Mbak, itu agak lebih lembek ya dibandingin daging sapi. Lalu kalau tadi harusnya baunya juga lebih beda dengan daging sapi, tetapi ini karena sudah tercampur borak, ini terbaurkan baunya. Tetapi kalau dipegang tetap kita bisa membedakan mana daging sapi, mana daging babi. Mereka lebih lembek karena lemaknya lebih banyak. Tetapi kalau pada siang hari jam 7 pagi kita sudah bisa membedakan. Tadi kita melaksanakan sidak sekitar 5:30, kita sudah bisa melihat mana daging sapi, mana daging babi. Jadi tadi semuanya kita lihat itu daging sapi semua, tidak ada daging babi. Tetapi untuk membuktikan karena ada yang agak pucat-pucat seperti itu, kita tes semua tadi memakaikan alat rapid test di 11 toko daging gitu ya. Alhamdulillah tidak ada satupun gitu. Memang agak sulit Mbak kalau malam hari untuk membedakan mana daging sapi, mana daging babi. Tetapi dihimbau kepada masyarakat satu saja kuncinya, jangan membeli daging di kaki lima, itu aja Mbak. Baik, terima kasih Ibu Popi Hopipah, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung sudah berbincang bersama kami di AINI Sore.